Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting salah satu pihak yang mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo segera dilakukan. Alasannya orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih. Serta telah terjadi penyimpangan yang masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi. Sang profesor menganggap sudah terjadi semacam penyimpangan secara sistematik, masif, dan struktur untuk membuat pemilu kita ini tidak berintegritas, tidak jurdil. Bahkan proses ini juga bisa menemukan unsur-unsur kriminal. Kronologi munculnya ide pemakzulan Jokowi, setelah debat ketiga Capres digelar. Orang nomor satu itu ikut angkat bicara. Ia meminta agar tiap pasangan calon tidak menyerang secara personal. Kemudian sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur. Sebab, ia dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Tokoh dari petisi 100 tersebut datang ke kantornya. Adapun beberapa di antaranya, yakni Letnan Jenderal TNI Marsuharto, Faisal Assegaf, Marwan Batubara, dan Rahma Sarita. Salah satu anggota petisi 100, Faisal Assegaf menuding pemerintahan Jokowi melakukan praktik kekuasaan yang korup dan berwatak dinasti politik. Tujuan mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya. Cara untuk menghentikan intervensi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres adalah pemakzulan. Terkait ide pemakzulan Jokowi itu, Mahfud pun mengungkapkan responnya. Ia mengatakan bahwa Kemenko Polhukam tak memiliki wewenang. Usulan ini seharusnya disampaikan ke Parpol atau DPR, karena institusi itu yang berwenang menangani usulan pemakzulan. Tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani ikut menanggapi ide pemakzulan Jokowi. Ia menyebut usulan ini merupakan aspirasi warga negara. Jadi, bisa saja disampaikan asal sesuai dengan aturan. Tak hanya Puan, Wakil Ketua DPR, sekaligus Cawapres Muhaimin Iskandar ikut menanggapi soal pemakzulan. Ia mengaku belum mendengar siapa yang mengusulkan. Lalu, hingga saat ini juga belum ada pihak yang memprosesnya. Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran juga angkat bicara. Menurutnya, jika warga memiliki masukan terkait pemerintahan saat ini, bisa langsung diajukan. Selanjutnya akan ditampung dan dilakukan evaluasi. Bagi pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, mengatakan pemakzulan presiden harus melewati proses yang tidak sederhana. Mulai dari penentuan alasan pemberhentian presiden, hingga proses panjang yang harus dilewati. Secara substansi alasan pemakzulan bukan hal sederhana, dan secara proses lebih tidak sederhana lagi, karena harus ke DPR, MK, dan MPR. Alasan lainnya, menurut peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur, mayoritas partai politik di parlemen saat ini masih mendukung pemerintahan Jokowi. Terdapat 3 alasan seorang presiden dapat dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya. Pertama, presiden melakukan pelanggaran pidana, seperti suap, korupsi, pengkhianatan kepada negara, dan tindak pidana berat lainnya. Selanjutnya, presiden terbukti melakukan perbuatan tercela. Terakhir jika presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk memimpin negara. Melihat dari ketiga alasan ini, apakah Jokowi bisa dimakzulkan? Bisa iya, bisa tidak. Apakah misalnya presiden cawe-cawe dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau perbuatan tercela? Secara substansi perdebatan akan panjang, walaupun sangat mungkin dikualifikasi terjadi pelanggaran. Sebab selama ini sudah banyak terakumulasi pelanggaran-pelanggaran dinilai telah dilakukan. Namun tuduhan itu apakah bisa dikualifikasikan ketiga jenis pelanggaran yang memenuhi syarat pemakzulan? Proses pemakzulan pun juga memakan waktu yang panjang dan lintas lembaga. Pertama, proses pemakzulan dimulai penyelidikan yang dilakukan DPR, atau disebut hak angket, atas suatu tuduhan pelanggaran pidana yang dilakukan presiden. Setelah itu menemukan kesimpulannya. DPR kemudian mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebut bahwa presiden harus diberhentikan. Pendapat ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, apakah benar presiden melakukan pelanggaran dengan bukti tindakan atau sekedar pernyataan politik saja. Pengajuan ke MK ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal 2/3 jumlah anggota DPR dalam sidang paripurna. Jika MK memutuskan untuk menolak maka perkara gugur.
Sebaliknya, jika MK menerima maka pendapat ini diserahkan kembali ke DPR yang kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota. Lalu, mungkinkan Jokowi dapat dilengsarkan dari jabatannya. Alasan pertama, kemauan politik. Partai-partai di DPR belum mengkonstruksi pelanggaran seperti apa, lalu belum memulai proses dengan membentuk pansus dan hak angket. Kedua, dukungan dari partai di parlemen jumlah belum memenuhi syarat untuk dikeluarkannya hak angket. Saat ini partai-partai parlemen kini masih mendukung pemerintahan Jokowi, sehingga kemungkinan bagi mereka untuk memulai proses pemakzulan sangat kecil. Selain itu, parpol juga akan berhitung dampak bagi mereka di tengah konstelasi pemilu. Pemakzulan akan menciptakan situasi politik yang rawan dan tidak stabil. Ditambah lagi membentuk pemerintahan baru akan menguras energi dan berpotensi memicu konflik. Jadi sangat kecil kemungkinan terjadi pemakzulan. Ini hanya dinamika atau wacana publik saja. Sementara itu Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwipayana, angkat bicara terkait ide pemakzulan Presiden. Menurutnya mekanisme sudah diatur dalam konstitusi. Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga-lembaga negara mulai DPR, MK, dan MPR, dengan syarat-syarat yang ketat. Di luar itu adalah tindakan inkonstitusional. Bagi Ari, menyampaikan pendapat, kritik, dan mimpi politik adalah hal yang sah di negara demokrasi. Hanya saja saat tahapan pemilu 2024 sedang berlangsung, ada pihak yang menggunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik elektoral. Mekanisme pemilu sudah diatur dalam undang-undang. Bahwa Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Maka jika terjadi pelanggaran pemilu, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu. Hingga menjelang akhir jabatannya, Jokowi terus bekerja memimpin pemerintah sampai akhir. Bahkan menurut Ari kepuasan masyarakat kepada Jokowi terus menguat.